Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sudah pertemuan yang keempat yang ketiga ya, untuk mengenai aplikasi SKP Permen 6 tahun 2022 ya. Oke, saya add dulu yang lagi mau join. Jadi sembari saya memberikan materi, sembari saya meng-add ya, karena operatornya saya sendiri aja. Oke, sebelum kita mulai saya ingin mengajak kepada teman-teman dulu untuk senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul hari ini via online untuk belajar mengenai SKP dan Dupak SKP-nya aja ya, SKP Permen 6 tahun 2022. Kemudian juga tak lupa kita sampaikan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sering-seringnya bersalawat kita kepada beliau dan kita bisa mendapatkan syafaatnya, dan kita bertawasul dengan salawat tadi. Mudah-mudahan materi hari ini, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nah, kemarin saya infokan di grup ya untuk menyimak di video mana ini, di video sebelumnya ya. Jadi ini ada video sebelumnya, saya sudah share di grup ini mengenai SKP Permen 6 part 1-nya, part 2-nya juga ada. Teman-teman nanti bisa akses ya, tinggal klik di sini di bagian namanya di sini. Nama, kemudian nanti muncul di sini ada beranda, ada video. Nah, klik aja videonya. Nah, di sini ada part 1 di sini mana ini? Sini ada part 1, di sini ada part 2-nya. Nah, di sini part 3 ada tentang cara pakainya yang akan kita bahas hari ini. Ini saya belum share di grup ya. Untuk yang 2 ini saya sudah share. Jadi intinya di kedua video ini sebetulnya bagaimana kita menyikapi, memahami dulu apa sih keinginan SKP-nya ya. Apa keinginan SKP-nya supaya kita bisa bertindak membuat SKP-nya itu sendiri. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Di sini saya sudah buka. Ntar dulu, saya kembali ke videonya dulu. Ini lagi loading apa enggak? Oke. Gimana? Oke, ntar masih ada noise ya. Siapa yang aktif ini? Oke, ini saya mute dulu ya. Oke. Oke. Kita langsung aja mulai materinya. Nah, di sini di halaman berapa ini? 176. Ada penyusunan penyusunan strategi pencapaian hasil kinerja dengan pendekatan layanan, modelnya seperti ini ya. Ini kurang lebih sama dengan apa yang saya sampaikan di dua pertemuan yang lalu, kemudian sama dengan yang ada di video yang ada di sini ya. Yang di dua ini kurang lebih sama maksudnya dengan metode penyusunan strategi. Jadi intinya kita harus dulu memahami strategi bukan strategi ya. Pencapaian hasil kerja yang diinginkan oleh suatu organisasi itu sendiri. Jadi ketika sudah memahami ini, melakukan pemetaan masalah, kemudian mengeluhkan pengelompokan masalah dari setiap problem yang ada, isu-isu aktual yang ada di situ, baru kemudian kita eksekusi. Ini kalau yang ada di contoh Permen 6-nya ini lebih mengutamakan kepada problem pendekatan layanan, khususnya dia spesifikasinya khusus pendekatan layanan ANC, antenatal care, yaitu pada ibu hamil. Kemudian ada juga pendekatan layanan, persoalan pendekatan layanan yaitu mengenai layanan persalinan. Jadi dia melihat kalau di Permen 6 ini memberikan contoh, ini contoh juga ya, memberikan pendekatan hasil kinerja itu melalui dengan bahwa isu aktual yang harus diperbaiki itu adalah layanan pemeriksaan ibu hamil, kemudian layanan persalinan. Yang lain-lainnya mungkin tidak menjadi masalah aktual, tapi akan dijadikan sebagai pekerjaan juga. Tapi yang ini yang lebih aktual. Nanti teman-teman bisa pelajari di sini apa-apa saja isu-isu yang berdasarkan bagan ini yang nanti jadi core problemnya. Jadi ini kurang lebih hampir sama dengan apa yang saya sampaikan di video saya sebelumnya. Kemudian
disusunlah capaian-capaian apa, indikasi apa ini ya, ini ada identifikasi strategis. Nah sama yang saya apa namanya, yang saya sampaikan juga di video sebelumnya, bahwa siapa yang mau di-add lagi ini, oke, bahwa kita harus punya rencana strategis yang harus dicapai dulu, baru kita bisa melakukan apa namanya, rencana kinerja. Nah di sini ternyata berdasarkan apa namanya, pendekatan-pendekatan core problem yang ada di sini dilakukan, ternyata yang ingin dicapai itu adalah supaya adanya kepuasan ya, kepuasan terhadap layanan ANC, kemudian kepuasan terhadap layanan persalinan ya, kemudian adanya apa ini, ribet, optimalisasi apa sarana dan prasarana, kemudian adanya persalinan yang dibantu dengan tenaga kesehatan ya yang berada di wilayah kerjanya. Nah, jadi ini adalah poin-poin yang penting ya, masalah aktualnya yang ingin dieksekusi ya. Nah, jadi ini adalah rencana strategis. Ini baru statement masalah pelayanan kebidanan. Belum lagi nanti statement masalah nutrisionis. Belum lagi nanti statement masalah sanitasi atau ya kesmas, kesehatan masyarakat yang ada di ruang lingkup situ. Belum lagi nanti masalah pelayanan medisnya ya. Jadi ini baru statement masalah pelayanan kebidan aja. Oke, saya add lagi dulu. Nah, jadi kalau seperti ini ya modelnya, nanti akan banyak model penyusunan strategi, pendekatan-pendekatan seperti ini nanti akan banyak. Jadi dari segi nutrisionisnya ya, apa yang ingin dicapai di situ, kemudian dari segi sanitasi yang ada di sekitar wilayah kerja puskesmas itu apa yang ingin dicapai. Jadi nanti akan banyak seperti ini. Nah, akhirnya pun nanti rencana pelayanan rencana pimpinan itu akan banyak juga ya, akan banyak juga pos-posnya. Oke. Ketika sudah mengetahui inti yang ada di sini, intisari yang di sini sudah diketahui, maka kita lanjut ke bagian SKP-nya saja. Oke. Di sini kita masuk dulu ke rencana kinerja atasan. Nah, tadi kan dibahas mengenai pelayanan kebidanan aja ya. Masalah terutama masalah ANC tadi itu. Nah, di sini saya sudah kasih contoh umpamanya rencana kinerja atasan itu kepengennya itu terlaksananya pelayanan ANC. Kemudian ada lagi seumpamanya ini tadi memang tidak ada masalah pelayanan ibu sui ya, ibu menyusui ya. Tapi saya tambahkan aja di sini. Ini hanya sekedar contoh aja. Seumpamanya kepingin adanya terlaksananya pelayanan ibu menyusui. Kemudian apalagi terlaksananya pelayanan reproduksi umpamanya ya. Contoh aja ya. Karena tidak menutup kemungkinan masalah pelayanan reproduksi juga ada ya, Respro. Saya persingkat aja Respro ya. Dan lain-lainnya. Jadi ini kita contoh kasus untuk pelayanan kebidanan aja. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri untuk yang tenaga nutrisionisnya seperti apa. Jadi ini contoh aja ya. Saya add lagi orang yang mau join dulu. Nah, ini saya ambil 3 sampel aja ya. Saya tinggal ambil 3 sampel aja. Kemudian di sini ada bagian sheet urtuk akwal ya. Nah, di sini saya contohkan, ini saya add dulu ya, saya hapus dulu. Ketika teman-teman menerima file seperti ini bisa dihapus. Jadi ini hanya sekedar contoh aja. Ini saya hapus dulu. Kemudian apa yang bisa diinputkan di sini ya, di bagian sininya juga ya. Nah, teman-teman tidak perlu memikirkan ya rencana aksinya seperti apa, kemudian rencana hasilnya seperti apa. Nggak usah mikirkan aneh-aneh, karena di Permenpan
fungsionalnya, yakni kebidanan. Kita bahas kebidanan hari ini ya. Tapi ini kurang lebih polanya sama ya. Ini hanya sampel aja. Jadi tidak perlu memikirkan rencana aksinya seperti apa, rencana hasilnya seperti apa, nggak perlu dipikirkan. Karena di Permenpannya itu sudah ada. Saya ambil contoh di mana nih Permenpan kebidanan. Oke, saya cari dulu ya. Oke, ini dia. Saya pastekan di sini dulu. Oke, ini Permenpan kebidanan. Oke ya. Saya scroll aja langsung ke bawah ke bagian tabelnya. Di bagian sini. Ini masih kategori keahlian. Saya scroll ke atas untuk mencari bagian yang terampil. Jadi saya contoh yang bagian terampil aja ya. Nah ini dia. Jadi ini contoh untuk yang D3 ya, yang kategori terampil. Nah, di sini ada beberapa uraian kegiatan, kemudian di sini ada subunsurnya ya, subunsurnya. Jadi subunsur ini meliputi uraian kegiatan ini nomor 1 sampai nomor berapa ini? Sampai nomor 42. Oke. Jadi teman-teman tinggal nanti mengambil yang ada di sini ya. Uraian tugas yang ada di sini, uraian kegiatan yang ada di sini, kemudian nanti pastekan ke sini. Namun kalau saya lebih saya sarankan jadi kuasai dulu ini model SKP seperti ini. Jadi ini sama dengan metode pengerjaan aplikasi SKP Permenpan 8-nya ya. Jadi polanya sama. Jadi kuasai dulu ini. Teman-teman harus menguasai aplikasi SKP dan Dupak seperti ini modelnya dulu. Baru bisa mengerjakan SKP Permenpan 6-nya seperti ini. Ya, jadi contohnya ini ya, ini yang sudah jadi, ini contoh yang sudah jadi. Nah, anggaplah ini kita ambil dari sini aja, kita copy, ini kita copy ya, di blok, kemudian kita copy, kemudian kita pastekan di sini ya, di rencana aksinya. Nah, pastenya paste spesial, kemudian value, kemudian oke. Nanti kemudian karena di Permenpan 6 SKP Permenpan 6 itu tidak menginginkan angka kredit, maka nanti di situ teman-teman manual aja ya, manual. Di sini delete angka kreditnya. Di bagian kalimat belakang yang ada tulisan angka kredit seperti ini, teman delete ya, teman-teman delete satu-satu. Nih, di delete aja. Ya, ini 3 aja cukup ya, 4 cukup sebagai contoh aja. Jadi semua yang ada di sini ada angka kreditnya di delete aja. Kemudian untuk rencana hasil kerjanya, nah kita identifikasi dulu melakukan pengkajian ibu hamil fisiologis ini masuk di mana. Oke, kita cari di bagian sini. Ternyata melakukan pengkajian ibu hamil fisiologis itu masuk di kategori pelayanan kesehatan ibu. Jadi ini kita tinggal ambil aja pelayanan kesehatan ibunya, kita ambil. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke. Karena bahasanya adalah harus bahasa hasil, maka di sini ditambahi kalimat terlaksananya paste. Nah, jadi bunyinya terlaksananya pelayanan kesehatan ibu. Jadi bahasa hasilnya seperti itu ya. Jadi umpamanya kalau kita ingin melakukan pendokumentasian, melakukan dokumentasi, maka bahasa hasilnya adalah bahasa rencana hasilnya adalah terlaksananya pendokumentasian A atau B ya. Jadi seperti itu bahasa hasilnya ya. Jadi kalimat hasil yang pasif ya. Oke. Kalau ini adalah kalimat aktif ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya tata bahasanya. Kemudian selanjutnya kita lagi identifikasi lagi semua yang ada di sini. Ya, ini semua ini masuk di mana? Oke, kita cek di bagian sini.
Kala juga masih masuk. Tadi ada di situ Kala. Kemudian kita cek lagi sampai ke Oke, IMD. Ternyata IMD sudah masuk kategori pelayanan kesehatan anak. Oke. Ini juga kita copy aja. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini di bagian IMD ini, IMD ya. Nah, yang tadi kala 1 sampai 2 itu masih masuk kategori pelayanan kesehatan ibu yang ada di sini ya. Nah, di sini kita tinggal kasih lagi kalimat terlaksananya. Oke, udah jadi seperti ini ya. Kemudian kita cek lagi sampai di melakukan cakupan imunisasi. Oke, kita cek cakupan imunisasi ini masuk di mana. Oh, ini ya. Melakukan, jadi cakupan imunisasi masih masuk dalam kategori pelayanan kesehatan anak. Selebihnya di bawah masuk dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Oke. Namun untuk kegiatan ini nggak ada ya, nggak masuk karena memang di butir kegiatannya itu nggak ada ya. Di butir kegiatan di bawah ini nggak ada membahas mengenai pelayanan kesehatan reproduksi. Oke. Kemudian ini selanjutnya ini kita tinggal copy aja. Kita tinggal copy di blok, kemudian di copy ke bawah seperti ini. Kemudian ini juga kita lakukan hal yang sama. Oke. Jadi kalau kita identifikasi seperti ini berarti pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan ibu masih masuk kelompoknya ini ya. Jadi seperti itu. Ini masih masuk dalam kelompoknya ini, atau sebaliknya. Kegiatan ini masih masuk ke kelompok kesehatan ibu ya. Jadi kurang lebih seperti itu bahasanya. Kemudian target kegiatannya. Nah, ini target kegiatannya ini juga kita ambil dari sini ya. Jadi ini target kegiatan tahunan ya. Ini 1 tahun ya. Ini kita copy paste aja, kemudian kita pastekan di sini di bagian target kegiatan ya. Caranya paste spesial juga, kemudian value, kemudian oke. Ini udah jadi seperti ini. Nah, nanti otomatis teman-teman akan timbul pertanyaan tuh, mengapa harus kita ngambil dari SKP sini nih. Nah, ya, dari butir kegiatannya, kuantitasnya juga mengapa harus ambil dari sini? Karena di bagian di bagian umpan balik seperti ini itu ada permintaan seperti ini ya di tabelnya, realisasi berdasarkan bukti dukung. Jadi bukti dukung kita itu ada di sini ya, ada di sini. Jadi ini bukti dukung kita, bukti fisik kita. Ini adalah kegiatan bukti fisik kita ya. Jadi nanti dibintai dokumen bukti dukung ya. Kalau tanpa mengambil dari sini, maka bukti dukung kita untuk bulanannya itu nanti kita nggak punya. Jadi maka saya sarankan itu ngambil kegiatannya itu dari sini, karena ini juga sudah ada otomatis kegiatan bulanannya seperti ini. Makanya saya bilang harus menguasai aplikasi SKP dan Dupak seperti ini baru bisa ngerjakan aplikasi SKP dan aplikasi SKP Permenpan 6 tahun 2022-nya ya, yang seperti ini modelnya. Karena ini tadi kata-katanya ada bukti dukung. Nah, ini persentasenya belum terisi karena memang di sini belum kita isikan realisasinya yang ada di sini. Oke, selanjutnya untuk realisasinya ya, untuk realisasinya itu sendiri teman-teman bisa ambil di bagian sini ya, di bagian pengukuran. Nah, ini di sini ya. Nih. Jadi saya ambilkan dari sini. Ini saya copy aja. Ini realisasinya dalam 1 tahun. Kemudian saya pastekan lagi ke bagian sini. Nah, sisa paste spesial, kemudian value. Oke. Udah jadi seperti ini. Nah.
Ini persentasenya jangan dihapus ya, karena ini nanti akan membantu untuk melakukan eksekusi ya. Jadi biarkan adanya seperti itu. Nah ini udah jadi ya, udah jadi. Kemudian kita masuk ke SKP kuantitatifnya. Nah di sini saya saya delete aja dulu yang ini. Oke. Di sini ada persentase seperti ini ya, persentase target persen yang ingin kita capai dari kuantitas tadi ini ya. Dari 2000 umpamanya 2000 kegiatan ini berapa persen ingin kita capai dalam satu tahunnya umpamanya. Umpamanya 90% atau 80% nggak ada masalah ya. Nah, tergantung. Jadi target persentasenya ini tidak ada konstansa. Jadi ini lebih kepada komunikasi antara atasan sama kita. Dari 2000 pelayanan tadi, kegiatan tadi itu berapa persen yang akan dicapai. Umpamanya 90% atau 85%, nggak ada masalah ya. Nah, dikomunikasikan aja. Anggaplah saya taruh di sini 85%. Ntar, nah di sini otomatis 85% ya. Di sini tetap 90 karena memang saya tidak linkkan. Teman-teman bisa linkkan seperti ini. Otomatiskan juga nggak apa-apa. Teman-teman juga mau memvariasikan persentasenya di sini nggak ada masalah juga. Namun terlebih dahulu di sini kita pilih dulu rencana hasil kerjanya. Nah di sini rencana hasil kerjanya kita pilih tadi ya, pelayanan kesehatan ibu. Kemudian yang kedua pelayanan kesehatan anak, karena cuma ada dua rencana kegiatan ya, ibu dan anak. Kemudian, nah kembali ke sini. Dari seluruh kegiatan terlaksananya pelayanan kesehatan ibu itu berapa persen yang akan kita capai? Apakah mau mengikuti aturan di sini 85% atau ini punya target persentase tersendiri umpamanya 90 ya? Oke, berbeda dengan berbeda dengan nomor urut 2. Jadi ini bisa di manual juga bisa ikut dari sini. Kalau ikut dari sini satu kali kerja ya. Nah, jadi gunanya ikut dari sini itu satu kali kerja. Jadi ketika kita ketik di sini 85%, nanti bagian ke bawah semuanya ikut 85%. Jadi lebih seperti itu ya pemanfaatannya. Tapi di sini juga bisa di custom ya, bisa di custom. Nah, intinya seperti itu. Ini saya kembalikan ke sini aja ya. Saya link ulang seperti ini. Oke, 85%. Kemudian di bagian rencana kinerja pimpinan, rencana hasil kinerja kepimpinan yang akan diintervensi yang terkait dengan pelayanan kesehatan itu ibu itu apa ya? Nah, di sini tadi kita sudah isikan pelayanan ANC ya. Nah, kemudian untuk pelayanan kesehatan anak kita masuk umpamanya ibu menyusui ya. Oke, jadi ibu menyusui kan punya anak tuh pasti. Nah, oke. Jadi ini yang kita akan eksekusi. Ketika udah jadi seperti ini, di sini nanti teman-teman tinggal filter ulang aja. Tanda nolnya kita hilangin centangannya, kemudian oke. Nah ini SKP-nya udah jadi. Jadi cuma ada dua rencana hasil yang akan kita buat ya. Dengan 17 pelayanan kesehatan ibu. 17 ini dapatnya dari mana? 17 itu dapatnya dari sini ya. Ini 17 butir kegiatan. Nanti kalau teman-teman coba hitung ini ada 17 ya, ini ada 17. Kemudian di sini cuma ada 1 2 3 4. Makanya di sini langsung berubah jadi 4 pelayanan kesehatan anak ya. Oke. Jadi seperti itu ya maksudnya, 4 pelayanan kesehatan anak artinya ada 4 butir kegiatan yang akan kita lakukan terkait dengan pelayanan kesehatan anak. Terkait juga dengan isu aktual yang sudah ada di mana tadi? Di sini ya, di sini. Oke. Jadi modelnya seperti itu. Jadi semuanya saling terkait. Oke, kemudian selanjutnya apa lagi? Saya langsung ke bagian lampiran SKP-nya. Nah, di lampiran SKP-nya ini ada modelnya seperti ini. Ini bisa di custom, boleh juga seperti ini. Di sini saya sudah membuat bahasa gambaran secara umumnya. Secara umum bisa dipakai untuk semua fungsional ya. Nah ini masih kalimatnya dokter. Nah untuk mengganti kalimat yang ada di sini teman-teman bisa menuju ke bagian sini ya. Di bagian atas sini ada kalimat dokter, karena ini bidan maka saya tinggal ganti bidan di sini ya.
bidan, maka nanti di sini otomatis terganti bidan, kemudian di lampirannya di sini juga berganti bidan, di sini juga berganti dengan bidan. Oke, lanjut. Dukungan sumber daya. Jadi ini pernah saya bahas juga di kelas yang lalu, sumber daya yang didukung itu contohnya ini ya, adanya sumber daya tenaga administrasi ya, sehingga bidan fokus dalam memberikan pelayanan. Kemudian dukungan sarana dan prasarana, ada didukung juga seminar atau workshop ya. Jadi ini adalah alat atau instrumen kita yang kita perlukan dalam bekerja sebagai bidan mahir. Nah, ini adalah sebuah perjanjian yang harus kita lakukan juga untuk kita buat ya, terhadap dari pimpinan ke kita ya. Jadi kita ngomongin tuh sumber daya apa yang saya bisa dapatkan supaya saya bisa kerja nih. Nah, jadi bahasanya kurang lebih seperti itu. Ini bahasanya bisa diganti, bisa seperti ini aja, ditetapkan seperti ini, nggak ada masalah. Kemudian tanggung jawabnya seperti apa? Umpamanya ini skema pertanggungjawaban ini, seluruh rencana ini kita pengennya hasilnya setahun ya, setahun baru dievaluasi, maka di sini dirubah ya, dari setiap bulan menjadi 1 tahun ya, atau 3 bulan, atau 4 bulan, enggak ada 4 bulan ya, atau per 6 bulan ya, terserah. Kemudian dari setelah kita mendapatkan sumber daya, kemudian kita mendapatkan skema pertanggungjawabannya seperti ini, maka konsekuensinya apa yang kita dapatkan? Tentunya kalau dari segi konsekuensi itu ada 2 hal, bisa bersifat negatif, bisa bersifat positif. Nah, kalimat positifnya itu seperti ini ya, pelayanan kinerja yang baik akan direkomendasikan atau diprioritaskan untuk memperoleh rekomendasi kenaikan pangkat berikutnya. Kemudian yang kedua, jika memberikan pelayanan terbaik berdasarkan pengamatan pimpinan, akan mendapatkan prioritas untuk pelatihan di tingkat kabupaten atau provinsi. Ya, jadi ada prioritas-prioritas. Kemudian apabila target tidak sesuai, jadi umpamanya tadi si target ini tidak sesuai, ya, persentasenya. Nah, persentasenya tidak sesuai, maka perjanjiannya seperti apa? Apakah mendapatkan sanksi disiplin atau modelnya seperti ini ya? Ini lebih target tidak tercapai akan disesuaikan kembali. Oke, jadi lebih bagus sih kalimatnya seperti ini ya. Akan disesuaikan, targetnya akan disesuaikan kembali. Oke, jadi itu kalimat negatifnya. Ini dua-duanya yang di atas ini kalimat positifnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya konsekuensi. Jadi jangan hanya mau positifnya aja ya, mendapatkan ini, tapi hal negatifnya nggak mau ditimpakan. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada rencana aksi. Oke, ini saya hilangkan dulu filternya. Jadi kondisinya dalam seperti ini ya. Jadi di sini nggak perlu ngapa-ngapain, cuma hanya perlu dicermati aja bahwa di sini ada 2 perbedaan. Satunya ada rencana hasil, satunya ada rencana aksi. Ya, sama dengan yang ada di sini tadi ya. Jadi dari segi bahasa sudah berbeda ya. Satunya mengindikasikan adanya hasil, satunya indikasinya adalah sebuah tindakan aksi. Nah, oke. Itu bahasanya udah dipahami. Nah, di sini yang perlu dilakukan adalah tinggal memfilter aja. Yang tadi row atau barisnya ini terlalu banyak, kita tidak ingin menampilkan ini, maka kita tinggal filter aja di sini. Nolnya kita hilangin centangannya, kemudian oke. Nah, timbullah yang uraian tugas aja yang ada isinya yang muncul ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini kalau kita print preview. Oke. Lanjut. Kemudian di bagian umpan balik. Nah, kelihatan tuh ya, dari persentasenya tadi targetnya 85%, ternyata ketika kita ngerjakan mencapai 98,50%. Nah, ini capaian ini itu berdasarkan laporan yang ada di sini ya, laporan yang ada di sini. Nah, ini laporan bulanan yang ada di sini ya. Jadi ini laporan bulan 1, bulan 2 sampai di bulan 12 itu berdasarkan ini ya, berdasarkan sini. Nah, jadi laporannya itu berdasarkan sini, persentasenya berdasarkan sini, yang dimana tadi jumlah kuantitas targetnya hasil kerjanya itu
terukur di sini ya. Jadi ini ialah yang kita inputkan tadi ke sini, bagian sini tadi ya. Oke. Jadi ada target, ada realisasi. Jadi berdasarkan laporannya tadi. Jadi kita punya bukti tuh. Bukti bahwa ini saya punya 98,5% hasilnya. Silakan hitung manual kalau mau ya. Saya nggak bisa, blank aja gitu ya. Saya punya aplikasi sendiri yang sudah otomatis ngitung. Oke. Nah ini keunggulannya ya. Jadi menghitung sendiri tuh, nggak perlu ngitung manual. Dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi di sini saya sudah bakukan kalimatnya 98,5% berdasarkan penilaian atasan. Atasan ini tuh menilai itu berdasarkan tadi bukti sini ya. Bukti seperti yang ada saya sudah gambarkan tadi di sini ya. Ini bulanannya. Jadi saya langsung buatkan kalimat seperti itu. Jadi atasannya juga nggak perlu repot-repot menghitung ya dan membuat kalimat lagi, narasi lagi. Jadi karena di sini sudah otomatiskan. Kemudian di sini juga ya targetnya 17, di sini juga 17 pelayanan kesehatan ibu berdasarkan penilaian atasan. Karena memang ada 17 ya. Pasti begitu bahasanya ya. Pasti nilai bahasanya, tata nilai bahasanya nah, tata nilai objektivitas yang ada di sini ya. Oke. Begitu juga dengan di sini tata bahasanya adalah berdasarkan kalimat objek yang ada di sini. Makanya 3 bulan berdasarkan penilaian atasan. Oke, jadi penilaian atasan itu harus berdasarkan sumber-sumber objektif, ya. Nah, kurang lebih seperti itu apa namanya tata bahasanya ya. Kemudian ini. Nah, kalau yang ini teman-teman bisa bahasakan ulang atau mau mengambil seperti ini juga nggak ada masalah ya. Di sini saya sudah otomatiskan juga di sini. Jadi kalimatnya sepertinya secara keseluruhan sudah secara keseluruhan sudah sesuai meskipun masih dapat dimungkinkan adanya perbaikan sedikit. Oke, nggak ada masalah mau seperti ini atau enggak ya. Mau dikalimatkan ulang ini nggak ada masalah ya. Kemudian ini juga kalau ini saya sudah otomatiskan juga, jadi hasilnya lebih besar daripada dari targetnya. Ini saya sudah otomatiskan ya, jadi lebih besar atau sama dengan dari target. Nah, pertahankan. Nah, jadi ibarat tata kalimatnya itu seperti itu ya. Kemudian penyelesaian tepat waktu. Nah ini juga teman-teman bisa membahasakan yang lain atau mau seperti ini aja nggak apa-apa ya. Khusus yang ada di sini. Oke, lanjut. Kemudian apalagi di bagian bawah di sini karena rata-rata persentasenya ini ya, rata-rata persentasenya yang ada di sini, persentase yang ada di sini tambah ini kemudian dibagi 2 menghasilkan ini ya. Rata persentasenya itu 99,37%, lebih besar dibandingkan target yang ada di sini ya. Tadi rata-rata targetnya 85. Makanya kemudian di rating perilakunya bahasanya itu di atas ekspektasi ya, karena persentasenya lebih besar. Kemudian predikat kinerjanya itu sangat baik. Nah, kemudian pada lembar evaluasi kinerja otomatis ya, capaian kinerjanya menjadi istimewa karena lebih besar dibandingkan yang ini tadi ya. Nah, otomatis kurvanya berubah menjadi seperti ini. Ini kurvanya. Ini juga tatanan bahasanya ini sama dengan yang ada di sini ya. Kurang lebih sama. Kemudian ini juga di bawahnya juga sama ya. Nah, cuma perbedaannya lembar umpan balik sama kinerja itu ada bagian kurva di sini ya, kurva. Kurvanya ini standar ya, standar dari permempannya ya, silakan baca. Oke, kemudian umpamanya teman-teman menganggap bahwa harga istimewa di atas ekspektasi itu adalah sesuatu yang berlebihan. Teman-teman bisa merubah di sini. Teman-teman bisa merubah persentasenya di sini. Yang tadinya 85 teman-teman bisa naikkan menjadi 100 umpamanya ya, targetnya 100. Oh sorry, salah saya. Salah ya, bukan jangan. Sorry, saya salah kasih contoh di sini ya. Rubah 100-nya di sini. Nih. Oke.
targetnya 100. Nah, otomatis di bagian umpan balik ini jauh lebih kecil jadinya ya. Oke. Nah, ini sudah berubah menjadi di sini kategorinya sesuai ekspektasi, kemudian masih kategori baik, kemudian dievaluasi juga cakupan organisasinya, capaian organisasinya berubah menjadi baik, kurvanya juga berubah seperti ini. Kemudian ini ya, rating perilakunya menjadi sesuai ekspektasi, kemudian di sini predikat kinerjanya menjadi baik. Kemudian di bagian dokumen hasilnya berubah menjadi baik juga di sini ya, mengikuti yang ada di sini tadi. Di bagian yang ada di sini. Tapi kalau teman-teman kepengen tetap hasilnya seperti tadi ya, seperti ini, nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah. Nanti di bagian dokumen hasilnya berubah nih menjadi istimewa, sangat baik. Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi penggunaan aplikasi SKP Permenpannya. Jadi intinya apapun bahasa kinerja yang ada di sini, kinerja atasan yang ada yang ingin kita eksekusi, itu tidak akan lepas dari sini ya, dari Permenpan masing-masing fungsional ya. Umpamanya penanggulangan hipertensi dalam kehamilan, eklamsi. Ya, di sini juga ada. Ya. Umpamanya terlaksananya penanganan eklamsi, di sini juga ada. Nanti tinggal mencari uraian tugas yang berkaitan penanganan eklamsi. Ya, teman-teman nanti cari masalah kegiatan penanganan eklamsi. Saya rasa masih masuk dalam kategori pelayanan kesehatan ibu ya. Nah, nanti untuk uraian tugasnya cari nih di sini yang berkaitan eklamsi. Contoh umpamanya ini melakukan deteksi dini terhadap penyulit atau komplikasi. Nah, ternyata dan memang eklamsi itu adalah sebuah komplikasi atau penyulit ya, yang nantinya maksudnya sebuah komplikasi yang akan menjadi penyulit nantinya. Nah, makanya harus dilakukan pendeteksian. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi walaupun di sini tidak ada bahasa eklamsi, nanti cari bahasa yang bisa menyasar kegiatan si pimpinan tersebut tadi. Begitu juga nanti di untuk kegiatan nutrisionis umpamanya terlaksananya penanganan stunting. Nanti teman-teman untuk di yang fungsional nutrisionis nanti cari nih di mana nih Permenpannya ya. Ntar saya cari dulu nutrisionis mana nih. Nah, oke, saya balik dulu, saya rotate. Oke, nanti teman-teman tinggal nyari di sini yang mana kegiatan yang ada di sini, uraian butir kegiatan yang ada di sini yang bisa menangani masalah stunting. Contoh umpamanya pelaksanaan pengamatan masalah gizi. Nah, tinggal mengambil nih di sini yang mana nih yang bisa mendeteksi dan menanggulangi masalah stunting. Contoh ini melakukan pengamatan ya, pengamatan. Kemudian ada lagi ya, kemudian poin kedua menyiapkan terlaksananya penanggulangan masalah gizi dan makanan ya, dietik. Nah, tentunya di sini ada nih ya, seperti itu caranya ya. Oke, untuk materinya yang saya sampaikan itu sudah cukup ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang saya buka pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Atau masih ngambang atau udah paham nih? Cukup ya, cukup mudah aplikasinya ya. Jadi tinggal ngambil dari sini aja SKP yang sudah kita buat di sini, kemudian kita tinggal mindahin di sini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Si bengong, udah paham? Mau tanya, Morari? Ya. Bang, kalau untuk target realistis tadi Bang, apakah tiap tahun ada tidak Bang keharusan untuk meningkat targetnya Bang atau gimana Bang? Kalau kayak dulu kan kita kan ada tuh penilaiannya, nilai itu kita naikkan setiap 0,5 bisa Bang per tahun biar naik gitu kurvanya.
Kalau Nah, untuk sekarang ini gimana bang? nah, betul. Bagus lagi sekali pertanyaannya. Kalau dulu kita terikat masalah nilai-nilai, tata nilai kurang lebih seperti ini ya. Baik di yang model seperti ini maupun di Permenpan sebelumnya itu di SKP Permenpan 8 dulu terikat dengan tatanan nilai-nilai seperti ini ya. Orientasi pelayanannya harus sekian, naik gitu ya, terikat dengan tata nilai. Nah, kalau yang sekarang itu saya lihat nggak ada nih, nggak ada apa namanya, nggak ada nilai-nilai yang harus dicapai. Adanya itu ekspektasi pimpinan. Nah, ekspektasi pimpinan itu digambarkan berdasarkan levelingnya seperti ini. Nah, jadi levelnya itu butuh perbaikan, kemudian ada kurang, ada istimewa, kemudian ada lagi mana? Ada normal, ini maksudnya baik ya, kategori baik, kemudian ada sangat kurang. Jadi nggak ada nilai. Jadi mekanisme leveling yang ada di sini itu lebih sangat objektif ya, sangat objektif, sangat subjektif sekali ya, karena tidak ada nilai pembanding. Nah, cuma kalau di aplikasi saya tidak menginginkan sebuah nilai subjektif itu melanggar tatanan nilai-nilai objektivitas. Makanya saya buat aplikasi seperti ini. Jadi ada persentase. Dari berdasarkan persentase inilah timbul nanti nilai-nilai leveling seperti ini. Ya. Karena kalau tidak ada Kalau tidak ada pembanding antara si target sama realisasi seperti ini berdasarkan bukti-bukti dokumen yang ada, nanti si atasan itu ibaratnya sekehendaknya atau semaunya memberikan sebuah nilai level nilai ya, terserah dianya aja, dia mau ngasih kurang baik, istimewa, tanpa melihat persentase capaian yang sudah kita buat. Nah, saya tidak menginginkan itu, makanya di aplikasi saya ini saya buatkan seperti ini ya. Nah, jadi targetnya umpamanya 85%, kemudian realisasinya 98%, makanya nanti level nilainya, tatanan nilainya itu didapatkan seperti ini, kurang lebih seperti ini. Karena media SKP Permenpan 8-nya Permenpan 6-nya itu nggak ada perhitungan nilai, nggak ada. Jadi seperti itu ya jawabannya kira-kira. Saya cari di sini nilai-nilai metode perhitungannya nggak ada ini. Nih kalau kita pelajari ini sampai ke bawah nggak ada mekanisme nilai-nilai tersebut perhitungannya. Jadi memang betul-betul dari segi kacamata pimpinannya aja mau ngasihkan seperti apa. Nah, di sini sudah contoh nih ya, targetnya 30, kemudian ternyata realisasinya 25%. Nah, nanti di sini bahasanya meskipun realisasi di bawah target namun masih memenuhi ekspektasi. Nah, ini gimana ceritanya 25% hasilnya ya, 25% hasilnya, targetnya 30%. Di sini bahasanya gini. Meskipun realisasi di bawah target namun masih memenuhi ekspektasi pimpinan. Wah, saya nggak ngerti nih. Bukan saya tidak setuju dengan ini ya, cuma tidak relevan, tidak mungkin. Satu hal yang tidak mungkin ketika targetnya 30% kemudian ternyata realisasinya 25%, itu satu hal yang tidak mungkin ya. Kalau kita berdasarkan ukuran keakuratan sebuah kerja. Nah, ini saya tidak menginginkan bahasa seperti ini nantinya di aplikasi saya. Tapi terserah teman-teman ya, mau memakai aplikasi saya nggak apa-apa, mau nggak juga mau pakai juga alhamdulillah, nggak pakai juga nggak masalah. Tapi ini tadi bertabrakan dengan, kalau mau mengikuti pola ini akan bertabrakan tuh nilai-nilai kita. Tentunya kita akan kecewa. Ini saya sudah buat sedemikian rupa, secanggih mungkin, sehebat mungkin ya. Ternyata saya dinilai seperti ini oleh atasan ya. Kok sama dengan yang targetnya, artinya kok sama perilakunya, saya bekerja maksimal, dia bekerja santai, kok sama hasilnya. Jadi
kurang lebih seperti itu tatanan bahasanya ya. Nah ini baru saya buka secara tidak sengaja ya. Oke. Nah di sini ada umpan balik. Nah umpan baliknya inilah yang kalau di aplikasi saya pengennya itu memang betul-betul sesuai dengan nilai-nilai objektivitas yang kemudian kita subjektifkan. Jangan sampai subjektivitas itu pimpinan itu melanggar nilai-nilai objek yang ada. Nah, saya kepengennya tidak seperti itu ya. Teman-teman pun juga kalau yang sekarang berada di level pimpinan ya, jangan ketika melakukan penilaian terhadap bawahan jangan melanggar nilai-nilai objektif. Nanti bawahannya protes nih, kasihan kok cara kerja saya sama yang udah ibaratnya sudah semangat 45, yang satunya low power kok disamakan. Nah seperti itu, saya tidak menginginkan bahasa seperti itu ya. Nah kalau seperti ini sih masih mendingan ya, targetnya diperkirakan 80 sampai 90, ternyata ini masih masuk dalam ranknya, kemudian dikasihkan jempol seperti ini ya, mungkin ada masalah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini kental dengan nilai-nilai subjektivitas. Ya, ada lagi yang mau dibahas? Mau ditanyakan? Bang izin Bang, izin tanya Bang. Terkait pada worksheet sheet yang kinerja atasan Bang. Oh ya. Itu ada referensinya nggak Bang? Kinerja atasan. Rencana kinerja atasan itu. Ini kan ini bidan Bang ya. Nah, maksudnya untuk profesi lain gitu, ada referensinya nggak Bang? Oh nggak ada referensi. Ada. Jadi betul-betul rencana kinerja atasan itu berdasarkan masalah aktual yang ada. Jadi contohnya seumpamanya di masalah aktual yang ada di suatu puskesmas itu, kita contohnya kalau di video sebelumnya saya pernah bahas itu masalah di dalam gedung ya, masalah di dalam gedung nih contoh. Saya kasih contoh di mana ya? Di sini aja. Contoh nih, pertama masalah kunjungan berobat ya. Ini contoh aja ya. Ternyata masalah kunjungan berobatnya itu jauh lebih besar ya, meningkat dibandingkan kunjungan konsultasi nih. Maka kedua problem inilah yang nanti menjadi sebuah rencana pimpinan bagaimana menanggulangi ini ya. Kemudian ini nanti dipersempit lagi, umpamanya kunjungan berobat, jenis berobat apa yang meningkat nih, umpamanya masalah penyakit jantung nih, AIDS, saya lupa. Oke, masalah penyakit jantung umpamanya yang banyak. Kemudian adanya lagi, ini saya pindahin dulu biar enak. Kemudian ada masalah apa lagi, umpamanya tekanan darah tinggi ya, HT, hipertensi. Kemudian ada lagi ISPA umpamanya. Kemudian ada lagi diare. Oke, ini contoh ya. Nah, nanti dari masalah aktual ini, apakah nanti pimpinan ini mau membahasakan satu persatu ya, umpamanya terlaksananya penanganan penyakit jantung, terlaksananya penyakit hipertensi. Terserah pimpinannya nanti mau satu-satu seperti ini. Tapi kalau satu-satu persatu, kasus per kasus, itu akan nanti jumlah kerja pimpinannya itu kan banyak sampai ke bawah, itu bisa sampai ratusan. Nah kalau saya sih lebih menggambarkan
bahwa kelompok penyakit ini dikelompokkan dulu. Yang 2 ini kita kelompokkan menjadi penyakit tidak menular, yang di bawah ini kita kelompokkan menjadi penyakit tidak menular. Jadi kalau kita kepengen bahasakan punya rencana kinerja atasan itu tinggal seperti ini ya. Terlaksananya penanganan masalah kesehatan masalah penyakit tidak menular. Nah, jadi semua penyakit menular yang masuk dalam rank ini ataupun di luar daripada rank ini itu masuk, karena ini bahasanya umum. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian rencana inilah kita masukkan ke sini nih, ke bagian sini. Jadi pentingnya memang itu kita membuat sebuah skema dulu, membuat pemetaan masalah yang ada di ruang lingkup wilayah kita itu, baru kita bisa membuat rencana kinerja. Nah, jadi itu tadi pentingnya yang saya bilang tadi, di mana halaman berapa tadi ya? Di atas itu ada skema yang seperti di atas tadi itu yang harus kita buat, baru kita lakukan intervensi, baik individunya, si pegawai fungsionalnya maupun pejabat pimpinannya. Mana nih bagian atasnya tadi itu ya, si jauh ya, sudah hilang. Nah nih ya, saya coba cari dulu halaman 100 berapa tadi ya, 170-an ya. Nah ini, nah jadi harus membuat metode-metode pendekatan, apapun nama metode pendekatannya, dibuat dulu untuk mengidentifikasi masalah-masalah aktual yang ada, isu-isu yang ada, baru kita buat rencana. Oh ini ternyata untuk rencana pimpinan atasan baiknya seperti ini biar bisa mengakomodir semuanya. Jadi kalau yang saya contohkan ini seperti ini di sini, ini bisa terakomodir semuanya nih. Jadi penyakit tidak menular ini bisa juga dilaksanakan oleh dokter, bisa juga dilaksanakan oleh perawat, bisa juga dilaksanakan oleh kebidanan. Ya, tinggal nyari di sini, umpamanya yang masalah hipertensi ya, tidak menular, tinggal nyari nih yang mana bisa mendeteksi hipertensi. Siapa tahu memang hipertensi itu ada ibu hamil ya. Nah, kata-katanya di sini tadi nih. Kalau memang di situ masalah tadi yang ada saya di sini saya ceritakan kelompok masalah di sini tidak ada ibu hamil di sini, maka tidak usah maka kegiatan ini jangan dieksekusi oleh kebidanan. Kecuali umpamanya masalah hati ini juga ada di situ tergabung, ternyata di data kita itu, database kita ternyata ada ibu hamil juga. Sama dengan ini penyakit jantung, ternyata ibu hamil ada juga tuh. Sama dengan juga yang bagian nutrisionis umpamanya. Ya, masalah kita deteksi ternyata penyakit jantung ini ternyata sumber problemnya kita identifikasi juga mungkin dari segi pola makannya yang tidak bagus. Nah, untuk nutrisionis bisa dieksekusi, nanti tinggal mencari nih mengenai pola makannya seperti apa yang harus dibaikin di sini nih. Terapi makanan seperti apa yang bisa diberikan, terapi dietik seperti apa yang bisa diberikan untuk menangani masalah tadi ini. Nah, jadi bahasanya umum aja. Oke, seperti itu kira-kira ya gambarannya untuk untuk rencana kinerja atasan. Jadi memang harus dibuat sebuah inventarisasi masalah dulu. Kalau nggak bisa tuh. Kurang lebih seperti itu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Yang repot ini pasti ini pimpinan nih, nggak tahu apa yang harus diperbuat, rencana kinerja apa ini. Bang izin, berarti rencana kinerja atasan ini kan diambil secara umum Bang ya berarti intinya? Betul. Secara umum, nah berarti mengacu kepada di sheet yang urtuk akakuali. Akwal. Berarti intinya lihat secara umum di situ pengelompokannya seperti apa, baru pimpinan mengelompokkan itu gitu aja mungkin ya? Iya betul.
Jadi intinya tahu dulu masalah apa yang ada punya pimpinan, tahu dulu masalah-masalah apa yang contoh ini ya, masalah pimpinan ini ternyata ini yang pengen dieksekusi. Baru kita mencari butir kegiatan yang keterkaitannya dengan tadi. Nah, di sini baru kita membuat di sini dulu ya, mencari butir kegiatan yang keterkaitan yang kita ingin eksekusi. Ternyata ibu hamil hipertensi, ini kita nyari nih pengkajian-pengkajian yang berkaitan dengan ibu hamil yang hipertensi, ibu hamil dengan penyakit jantung. Begitu juga nutrisionis. Pokoknya kita cari butir-butir kegiatan yang bisa menangani masalah penyakit jantung, yang bisa menangani masalah penyakit apalagi hipertensi dan seterusnya. Kalau udah nyari seperti ini, sudah terjadi pengelompokan data seperti ini, butir-butir kegiatannya, maka selanjutnya tinggal meneruskan nih kegiatan bulanannya seperti biasa aja. Bulanannya seperti apa, targetnya sekian. Nah, cuman dan keterkaitannya juga ini jangan sampai nih angka kreditnya tidak mencapai angka kredit minimal ya. Jangan juga kelebihan. Karena di samping kita mengerjakan keinginan punya atasan yang harus dieksekusi, kita juga harus memperhatikan nilai-nilai total angka kredit yang harus kita penuhi itu dalam 1 tahunnya. Kalau udah kerjaan seperti biasa yang di sini ya, bulan 1 sampai bulan 12, baru nah kita salin ke sini lagi. Kita salin ke sini. Ya. Seperti itu kurang lebih ya jalan ceritanya. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Habis. Bapak Radi, Ya. kalau untuk kinerja utama pada Permenpa ini ada nggak bahasa Maradi? Misalnya kalau kita menjabat selain sebagai fungsional, sebagai kepala UGD, sebagai kepala Puskesmas, atau kayak kami kan dokter kan, ini ada namanya unsur utama, ada unsur penunjang. Betul, misalnya mengikuti seminar, itu apakah bisa masuk ke dalam liga tambahan? Oh bisa, nggak ada masalah. Di sini ada tambahan nih di bagian bawah ini. Ini saya sudah kasih bagian unsur tambahan di bagian bawahnya nih. Nah ini. Di bagian di sini juga nanti tinggal scroll ke bawah. Jadi ini row-nya untuk unsur tambahan ya. Masukkan aja, nggak ada masalah. Nih. Bang, izin untuk unsur tambahan ini nilainya sama nggak dengan yang utama atau beda? Nilai apanya nih? Kayak perhitungannya gitu, kayak yang bobotnya. Ya betul, sama, kurang lebih sama aja ya? Iya sama aja. Berarti tambahan ini adalah kegiatan yang kita laksanakan di luar dari ya betul pokok kita ya? Ya, di luar daripada tugas pokok yang ada. Oke. Nah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi penggunaan aplikasinya sangat simpel ya, tapi dengan catatan tadi harus kuasai dulu ini. Kalau nggak kuasai yang ini, nggak bisa copy paste. Jadi sebetulnya intinya tinggal copy paste aja sih sebetulnya. Cuma kalau mau memperhatikan kaidah-kaidah yang ada, yang seperti saya sudah jelaskan tadi, dan masnya sudah tanyakan tadi ya, boleh juga seperti itu ya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada. Yang repot itu sebetulnya di sini nih, kinerja atasan nih yang memang harus dibuat duluan ya. Jadi di awal tahun memang harus dibuat duluan, karena kalau nggak dibuat duluan kasihan nih yang bawahannya nggak tahu harus ngapain ya, nggak tahu harus apa yang harus dieksekusi, karena nanti keterkaitannya butir kegiatannya nih yang repot. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai SKP Permenpan 6-nya? Oke, kemudian saya kasih info lagi di bagian bawah. Di sini ada perilaku ya.
perilaku, penilaian perilaku. Nah, ini ada penilaian berorientasi pelayanan, berorientasi akuntabel, kompeten dan harmonis, kemudian loyal, kemudian adaptif, kemudian kolaboratif. Semua yang ada di sini, kalimat yang ada di sini itu bahasanya udah baku ya, bahasanya udah baku. Tinggal di sini, sebagai pimpinan, ekspektasinya itu bahasanya seperti apa. Bisa dirubah bahasa yang ada, tatanan bahasa yang ada di sini bisa dirubah, bisa dibahasakan yang lain, atau mau mengacu yang ini juga nggak masalah. Di sini saya sudah buat bahasa secara umum aja ya. Mau umpamanya persentasenya lebih besar atau lebih kecil, itu nilainya masih di tengah-tengah ya, nilai tatanan bahasanya masih di tengah-tengah. Jadi contohnya ini berorientasi pelayanan, memberikan pelayanan maksimal. Nah, bisa juga sesuai, sudah memberikan pelayanan yang sesuai. Oke, itu untuk bahasa ekspektasi pimpinannya ya. Kemudian akuntabel. Nah, jadi di sini bahasa pimpinannya jaga integritas, instruksinya jaga integritas dalam memberikan pelayanan. Ini bahasa yang sifatnya medium ya, di tengah-tengah, tidak negatif juga tidak positif. Nah, semuanya di bawah yang ada di sini kalimatnya itu seperti itu ya. Nah, ini pun saya ambil dari Permenpan SKP Permenpan 6-nya juga, dan saya lihat ternyata memang tatanan bahasanya itu middle ya, di tengah-tengah, nggak negatif, nggak juga positif tatanan nilai bahasanya. Jadi saya ambil ini aja. Teman-teman boleh pakai ini, boleh merubah yang ada ini, nggak apa-apa. Di lembar ininya juga ini sama ya, ini juga sama. Ini di bagian evaluasi juga ada tatanan bahasa seperti ini, kurang lebih sama ya. Boleh pakai yang ini yang ada ini, atau mau dirubah nggak ada masalah, tergantung penilaian pimpinannya. Nah, cuma jangan sampai nanti bahasa yang ada di sini, konstruksi bahasa yang ada di sini melanggar tatanan nilai-nilai yang ada di sini. Ternyata lebih besar daripada target, kemudian di sini bahasanya bahasa negatif, wah repot juga itu. Jadi memang agak repotnya SKP Permenpan 6 ini sangat objektif ya, sangat objektif, dan karena sangat objektifnya ini, maka saya takutnya nanti antara target sama realisasi ini, bahasa yang ada di sini kalau kita manualkan yang ada di sini nanti bertabrakan dengan di sini, karena lupa tuh kayak tadi contoh kasus yang ada di sini nih contohnya ini. Saya nggak mencela ini ya, saya nggak nyela ini, cuma takutnya seperti yang ada di sini tadi persentasenya. Nah di sini ya, mana nih? Nah ini, kalau bahasanya seperti ini masih mending ya. 61, kemudian realisasinya 50, masih dikatakan cukup ya, masih mendingan ya. Tapi kalau yang betul-betul kayak tadi itu selisih ya, lebih besar target daripada hasil, kemudian masih dikatakan baik ya, ini ya. Ini ya, dikatakan masih memenuhi ekspektasi di sini. Kemudian nanti di bahasa yang paling bawahnya, nah di sini saya takutnya mana masalah pelayanan. Nah ya kan, tabrakan tuh di atas nih bahasanya, di atas bahasanya sesuai mendukung ya, masih kategori ekspektasi, sesuai ekspektasi ya kemauannya. Cuman di sini disuruh jemput bola. Pada beberapa agenda melakukan jemput bola untuk memantau permasalahan. Nah ini kan bahasanya kalimatnya negatif, tidak mendukung dengan hasil yang ada di sini nih.
pelayanannya, persentasenya. Nah, saya takutkan kalau tidak dibuatkan aplikasi seperti ini, tabrakan seperti itu tadi kaidah-kaidahnya. Nah, ya. Jadi saya tidak menjudge ini ya, tidak menjudge ini. Saya tidak menjudge ini, cuma itu tadi kalau saya membuat aplikasi seperti ini, kurang lebih seperti ini, ya, tatanan bahasanya. Kemudian di sini bahasanya netral. Kalaupun mau dirubah nggak apa-apa. Nah, yang penting tadi mekanisme penilaiannya ini yang ada di sini tidak mekanisme tatanan penilaian bahasa yang ada di sini tidak melanggar bahasa yang ada di sini tatanannya. Jadi buatlah bahasa semedium mungkin yang netral ya. Kalau memang kepengen dimanualkan. Kalau mau menggunakan ini juga nggak apa-apa ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Habis? Bang Selesai? Rodi, ini Ya. formatnya hanya untuk khusus jabatan fungsional aja Bang? Atau kalau jabatan pimpinan sama atau gimana? Jabatan pimpinan itu di sini ada dari segi bahasa. Di sini kalau untuk pimpinan itu dia di sini modelnya kualitatif ya, pendataan hasil kerja kualitatif di sini judulnya. Cuma kalau pola penilaiannya saya nggak tahu, saya belum dalami. Jadi yang saya dapat ini yang ada sekarang ini masih bentuk untuk tenaga fungsional atau tenaga administrasi yang untuk bawahan ya. Yang untuk atasan saya belum dapatkan modelnya seperti apa contohnya. Memang sih di Permenpan 6-nya ini sudah ada, cuma kesulitannya saya tidak bisa mencerna semuanya yang mana sih yang harus ini untuk atasan yang mana sih yang harus dibuat. Yang saya dapatkan contohnya aja yang saya sudah dapatkan, dan itu pun dari salah satu anggota grup ya. Saya dapatkan ini contohnya, kemudian saya kembangkan menjadi sebuah aplikasi. Ini yang sementara untuk fungsional dulu. Untuk yang jabatan pimpinan itu apakah modelnya seperti ini juga susunannya saya nggak tahu. Saya harap sih sama aja. Tapi nanti akan saya share di grup untuk pimpinannya juga ya ketika sudah ada. Bang, untuk pengisian ini kan tadi disampaikan bahwa untuk fungsional Bang ya. Bagaimana dengan yang jabatannya yang non fungsional ataupun pelaksana lainnya gitu? Oh ya, bisa pakai aplikasi ya. Pakai aplikasi ini juga bisa karena memang ini tidak mengenal fungsional lagi ya, di SKP Permenpan-nya ini tidak mengenal fungsional lagi. Siap. Nah, ini bisa untuk fungsional, cuma nanti kalau untuk pelaksana yang lain kan tidak ada butir kegiatan dia itu ya, langsung apa ya, saya contohin dulu. Tapi kurang penggunanya sama kok. Ntar ya, saya mana cari SKP saya mana ini. Mudah-mudahan saya punya SKP ya. SKP baru ini ya. Ini oke. Nah, jadi contohnya ya kalau untuk yang tenaga administrasi atau tenaga pelaksana. Jadi contohnya di sini. Butir kegiatan yang ada di sini. Ya. Jadi butir kegiatan yang ada di sini itu kurang lebih tinggal di copy paste ke sini juga. Cuman di sini adalah kalimat kalimat aktifnya, di sini kalimat pasifnya. Jadi tinggal menambah terlaksananya. Jadi contohnya sini ya, tersedianya kerangka acuan, maka di sini kalimat aktifnya menyusun kerangka acuan. Jadi seperti itu ya caranya. Kemudian tersedianya bahan literatur, kalau di sini mengumpulkan bahan dan literatur. Jadi pola bahasanya seperti itu. Tinggal memainkan pola bahasanya ya. Kalau di sini bahasa aktif, di sini bahasa pasifnya. Ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi seperti itu aja.
untuk di SKP Permenpan 6-nya tadi mana nih? Di sini. Ya. Oh, izin Bang, jadi tidak dikelompokkan lagi seperti yang Ya, bidan ini ya. Kalau untuk betul. yang non fungsional. Ya, betul. Kalau yang non fungsional tidak mengelompokkan seperti lagi kayak bidan ini. Ya, Jadi langsung apa sih istilahnya lupa ya. kalimatnya dibuat aktif pasif gitu aja Ya, Bang. betul. Heeh. Pokoknya dibuat seperti itu aja. Nanti di bagian lampirannya, di rencana aksinya nanti akan kelihatan tuh nampak seperti ini. Nah, jadi kalau saya contohkan, saya ambil contoh aja ya. Saya contohkan langsung. Punya ini mana sih? Salah. Mana sih Excelnya ini? Oke, ini ya. Saya ambil ini aja, saya copy. Ini SKP ya, yang Permenpan 8 ya. Nah, ini saya delete dulu. Saya delete dulu aja ya. Saya pastekan aja di sini langsung. Pastenya, oh nggak mau ya. Perintahnya udah mati. Saya perintahkan ulang, kemudian saya pastekan lagi sini. Saya pastenya paste spesial lagi. Nah, kalau contoh kegiatannya juga sama ya seperti ini. Nah, tinggal seperti ini aja. Jadi satunya bahasa pasif, sini bahasa aktif. Nanti di rencana aksinya nanti kelihatan tuh sini. Nah, perbedaannya ya. Oke. Nah, ini seharusnya tidak ada angka. Nah, jangan lupa menghapus yang ada di sini angkanya supaya yang lainnya tidak mendeteksi. Nah, ini ya supaya tidak terdeteksi. Oke, udah jadi nih untuk fungsional pelaksana umum maksudnya ya. Udah jadi tuh. berarti izin Bang untuk rencana aksi atau butir-butir itu pokoknya depannya gitu Bang ya. Ya, Kalau betul. rencana hasil gitu Bang ya. Ya betul. Itu gampangnya maksudnya. Ya, gampangnya seperti itu. Tersedianya, terlaksananya. Ya, kalau dokumen terdokumentasinya. Siap. Nah, jadi ini bisa untuk semua untuk semua staf ya, baik yang fungsional maupun yang pelaksana. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini saya Ctrl Z dulu, saya kembalikan ke posisi. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mengenai SKP-nya? Habis? Udah paham semuanya? Yang baru join gimana? Ketinggalan? Ada yang mau ditanyakan? Nanti yang baru join silakan lihat videonya ya. Jadi ini saya record. Nanti saya akan upload di YouTube ya. Teman-teman bisa mereview kembali hasil belajar hari ini ya. Kalau lupa. Yang tertinggal juga, yang baru join, nanti bisa nge-review lagi videonya ya. Nanti saya upload. Mudah-mudahan hasil rekamannya nggak rusak ya. Oke, ada lagi sebelum kita close atau udah mau di close aja? Udah paham semua ya? Atau mau saya absen satu-satu ini? Bang, tolong di-share Bang yang file yang terbarunya Bang. Yang mana ini? Yang kalau bisa sama yang ini Bang, yang non fungsionalnya Bang. Untuk referensi aja gitu. Oh, ya boleh, nanti saya share. Ya, siap. Tapi yang saya share yang non fungsionalnya ini yang masih SKP Permenpan 8 ya? Siap. Masih yang lama. Saya belum bikin yang barunya. Saya share aja sekarang ya. Ini saya share aja sekarang. Mana grupnya ini? Oke, udah saya share ya.
Kemudian ini yang SKP Permempan 6-nya udah saya share juga. Ada perbaikan juga tadi sedikit. Jadi file lama itu saya sudah hapus ya. Nah, kalau teman-teman untuk mengakses filenya itu nanti klik di sini aja, klik bagian sini di HP maupun di layar komputer, klik di sini nanti akan muncul seperti ini nih. Ini contohnya saya close ya. Jadi klik di sini baik di HP maupun di layar komputer nanti muncul seperti ini, ada media, ada file ya. Kalau media itu paling gambar-gambar aja, kalau file ya file-file yang bereksistensi Excel maupun PDF atau Word itu ada semua di sini, tinggal akses aja. Kemudian linknya juga, link ini berkaitan link YouTube ya yang sering saya share di sini, tinggal nyari aja yang mana mau dipelajari. Ya, di sini itu ada banyak pembahasan ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Cukup? Atau materinya udah cukup? Udah paham ya? Sangat mudah menggunakan aplikasinya. Ini saya close-in aja kalau nggak ada yang mau bertanya lagi. Habis pertanyaannya? Habis? Nggak ada? Atau mau saya absen nih? Ada ini gimana? Udah paham? Ngambang. Siapa ini? Musyafaah Mazida, Mbak atau ini nih? Kayaknya nggak ada ya. Aman semuanya. Oke, kayaknya udah paham semua. Kalau begitu nggak ada yang mau bertanya lagi. Saya sudahi dulu materinya hari ini. Terima kasih udah mau join hari untuk belajar bareng ya mengenai SKP Permempan 6-nya. Jadi Bang, sorry Bang. Tanya lagi satu lagi. Satu lagi ya. Lanjut. Sebentar ya. Apa itu? Ini kan Bang di judulnya ada yang periode triwulan 1 Bang. Betul. Nah itu gimana tuh Mas itu? Apa nanti dibuat jadi 4 atau gimana gitu Bang Mas? Oh iya, untung bertanya, untung saya belum close. Saya udah close aja. Nah, sorry, Bang. Iya. Untuk bertanya ngingatin bagus. Saya kalau nggak ada yang bertanya durasi saya tutup tuh. Di bagian mana itu? Umpan balik ya? Oh ini ya, triwulan. Oke, betul. Iya, Bang. Nah itu. Di umpan balik, ya oke saya lupa jelasin. Di bagian umpan balik di sini ada memang pilihan ya, opsi pilihan triwulan 1, 2, 3, 4. Ada semester 1, semester 2. Oke. Jadi SKP Permempan 66 ini tergantung kesepakatan yang antara pimpinan dan bawahan. Penilaiannya ini mau per 3 bulan atau per semester atau 1 tahun. Tapi kalau berdasarkan PP 30 tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2019 nggak salah. Itu memang diinstruksikan untuk melakukan penilaian 3 bulanan, kemudian semester dan tahunan. Nah, memang diinstruksikan. Nah, kalau maupun kepengen melakukan penilaian berdasarkan triwulanan, 6 bulan dan tahunan itu nggak ada masalah juga. Di sini saya sediakan menu seperti ini. Saya tidak tidak otomatiskan sengaja karena saya takutnya nanti ada miss nih, saya ternyata kepengennya di instansinya ternyata per 6 bulan, ternyata ada yang per 1 tahun. Jadi saya tidak otomatiskan. Di sini ada opsi pilihan. Contoh umpamanya triwulan 1 nih, triwulan 1. Kemudian di bagian sheet database di sini nanti kita buat aja umpamanya untuk triwulan 1 dari sini saya rubah lagi dulu umpamanya dari Januari kemudian di sini karena triwulan kemudian kita rubah jadi Maret. Kemudian di sini saya rubah jadi April. Kemudian di sini juga saya rubah jadi Juli. Benar nggak? Ya benar Juli. Nah di sini ada pengelompokan ya. Jadi SMS 1 ini sebetulnya itu adalah kalimat semester 1 ya. Cuma karena ini per 3 bulan nggak apa-apa. Jadi mau kalimat ini jangan dirubah ya. SMS 1 kemudian SMS 2. Maksudnya SMS 1 ini adalah kelompoknya yang ini, SMS 2 kelompoknya yang ini. Nah nanti di bagian sini ada opsi pilihan ya. Kalau umpamanya di sini
SMS 1 maksudnya triwulan 1, nanti di sini langsung berubah nih dari Januari sampai ke Maret. Ya. Kalau dia kelompoknya semester yang kita buat ini triwulan kedua, kita tinggal rubah aja di sini. Semester SMS 2. Nanti ini berubah menjadi triwulan kedua nih, ya. Nanti di bagian sininya karena tidak otomatis, maka di sini ketika kita di sini kasih SMS 1 triwulan 1, maka di sini umpan baliknya memang harus triwulan 1. Kalau di sini kita buat triwulan kedua, maka di sini di umpan baliknya jangan lupa triwulan 2 ya. Oke, seperti itu. Jadi ada menu seperti ini karena memang tuntutannya tadi karena itu tadi melakukan penilaian triwulanan, 3 bulanan, atau semester atau tahunan. Nanti tergantung pimpinannya seperti apa. Tapi mudah-mudahan ketika saya sudah ketemu polanya ini, ketemu pola supaya bisa mengotomatiskannya dari sini ya. Tapi saya rasa bisa ya, gampang. Nanti akan saya share ulang lagi nanti. Supaya tidak lupa, karena biasa lupa nih karena kita micik tombol di sini, kita lupa nih melakukan perlakuan di sini, kita lupa melakukan opsi pilihan di sini. Tapi insya Allah saya akan perbaiki ini ke depan supaya ini sini kita tidak lupa melakukan trigger di sini ya, perlakuan di sini dengan cukup mengklik yang ada di sini aja. Jadi mungkin seperti itu jawabannya sekaligus teknis penggunaannya ya. Ya Bang. Jadi Bang jadi nyambung nih. Terkait kan ada anggaplah kami menggunakan per semester Bang ya. Kalau isinya sama tidak masalah Bang ya? Nggak ada masalah. Ya? Nggak ada masalah. Ya? Nggak ada masalah. Apa nilainya, nyangkut lagi tadi pertanyaan Bang Febdi Maulana kan ada grade nilai yang naik. Nah, kalau mau dimainkan nilainya di mana tuh Bang? Di menu mana? Sini nih, ini. Oh, yang di ini aja input target persennya. Oh, supaya ada variasi. Berikan gitu ya. Ya, betul. Oh, siap. Nah, jadi contohnya kan tadi ini umpan baliknya ternyata hasil rata-ratanya 99 nih. Nah, kita udah tahu target hasilnya sekian. Nah, udah kita tinggal memperbaiki aja di sini. Umpamanya saya naikkan di sini 100 nih. Nah, berubah kan, di sini udah berubah 100, ini udah berubah juga 100. Nah, di sini umpan baliknya udah berubah nih. Yang di bagian sini, yang tadinya satunya sesuai ekspektasi, ini baik. Kemudian yang satunya tadi istimewa, kalau kali ini menjadi baik. Ya, kepengennya seperti itu ya. Betul Bang. Oke. Jadi semakin besar malah jadi penilaiannya malah jadi turun gitu Bang ya? Betul. Karena target kita besar dibandingkan realisasi. Siap. Atau bisa juga dari sini nih, dari sini. Cuma satu-satu. Saya contohkan dulu, saya kembalikan di sini 85 nih, 85. Kemudian di sini nih saya turunkan ini. Di sini saya turunkan. Jadi masing-masing pokoknya di sini 1000 menjadi 1500 ya. Saya coba turunkan ya, peragakan aja. Kemudian di sini saya turunkan ini menjadi 55, ini menjadi 19 ya. Saya coba 19, ini juga ini saya kelompokkan jadi 19, ini menjadi 750. Mana lagi? Ini juga menjadi 19. Ini 750. Ini anggaplah 19 juga. Ini 55, saya salah. Bisa juga seperti ini ya, satu-satu ya, tergantung realisasi yang sudah kita buat. Anggaplah ini sesuai dengan realisasi yang kita buat ya. Ini menjadi umpamanya 100,05. Nah, otomatis persentase hasil anunya berubah nih. Nih. Ya, yang tadinya 99 berubah ya menjadi 87 aja. Oke. Nanti kalau umpamanya ininya lebih besar, nanti kita bisa rubah lagi nih di bagian sini nih. Menjadi umpamanya di sini 90 nih, masih ya. Nah, nanti kelihatan tuh. Ya, di sini hasilnya masih kategori baik ya satunya.
Kemudian nanti kita tinggal di sini turunkan lagi 85, satunya lagi menjadi istimewa ya. Bisa jadi tergantung dari sini juga ya. Ini capaian yang ada di sini. Jadi ada dua opsi untuk memperbaiki keadaan yang ada ya. Ada dua opsi yang ada di sini, realisasi yang ada di sini, kemudian dari segi targetnya ya. Berapa persen target yang ingin kita buat. Nah, jadi ada dua opsi. Tenang aja. Aplikasinya udah otomatis, aman. Berarti persentase yang di ortuk itu sudah baku Bang ya, jangan apa itu gimana ya? Saya tuh agak bingung kok ininya kayak tadi targetnya 2000, realisasinya 2000 tapi persentasenya kecil gitu. Itu maksudnya gimana Bang ya? Yang mana? Nah, contoh nih kan Ini 2000. Ya, realisasinya 2000 juga tuh Bang. Kenapa persentasenya nggak 100% gitu? Oh, saya contohnya aja ya. Ya. Start dulu, saya pengelompokannya ini sampai kesehatan ibu ini sampai di sini ya, sampai 17. Oke, saya ambil dari sini aja 17, saya copy kemudian saya pastekan di sini. Oke. Jadi sama ya, Ini 2000 ini saya samakan aja sampai ke bawah juga, saya samakan aja. Otomatis di sini pasti 100% juga dong persentase hasilnya. Nah, ini rata-rata. Oke. Bingungnya di Yang tadi Bang. yang di sini. Ya, Yang di sini. Oke. Ini adalah rumus yang saya tanamkan. Jadi persentase yang ada di sini. Ini maunya 100% di sini ya? Iya, maksudnya kenapa gitu? Di sini bingungnya. Ya, itu yang bingung tuh. Kok jadi 5% gitu? Sama target dan realisasi gitu. Betul. Karena itu Bang Jin, karena itu per kegiatan ya Bang ya. Jadi nggak bisa 100%. Betul. Oke. Jadi kalau rumus persentase itu betul tadi, membagi berdasarkan kegiatan yang ada di sini. Ya. Jadi contoh nih, ini kan ada 16 nih, 16 bukan 16 ya, 17 kegiatan. Saya contohkan aja. Belibet. Ngomong aja belibet. Otak saya itu kadang-kadang gitu. Ya, contohnya ini 100% ya. Mana ini 100%? Oke, 100%. 100%. Karena ada 17 kegiatan, maka ini 100% ini saya bagi 17. Nih. Nah, ini hasilnya 5,88. Itu dia. Dapat Bang. Itu yang 25 di bawah yang 4 tuh kenapa Bang beda? Yang mana? Ini. Ya, kenapa? Oke. Karena ini terbagi berapa ini? 1 2 3 4. Ini rumusnya udah otomatis ini saya tanamkan. Disitulah canggihnya Excel ya. Ya, maksud saya tuh apa ya? Kenapa tadi hanya ditandai sampai 17 gitu, sedangkan yang 4 ini dibedakan? Yang membedakannya apa Bang? Tidak, dia ini membagi berdasarkan pola yang ada di sini. Jadi ini kelompoknya ini, saya kasih warna ini ya. Nah, lebih kelihatan. Jadi ini adalah kelompok pelayanan kesehatan ibu dengan butir kegiatan ini. Ini kelompoknya. Itu Bang ya apa? Oh ya, berdasarkan kelompokannya itu Bang ya. Betul, Paham. Berdasarkan kelompok kerjanya. Siap, paham Bang kalau gitu. Tenang aja, Excelnya udah canggih kok. Siap. Ya. Ya, paham Bang. Paham kalau. Oke, pertanyaan yang bagus, walaupun agak sulit menjelaskannya. Ya. Itu dari kemarin pertanyaan kok kecil. Ya. Jadi berdasarkan kelompoknya ya. Siap. Oke, ada lagi yang mau dijelaskan secara teknis? Habis? Nggak ada? Bang, kalau untuk dari segi aturan permenpannya Bang, penilaian ini per berapa ini Bang? Apakah per tahun, per semester gimana Bang? Atau kembali ke instansi? Kalau kembali ke instansi jadi beda-beda lah Bang. Betul. Antara satu instansi dengan instansi yang lain. Betul, itu yang jadi persoalan itu.
kembali ke instansi. Jadi akan terjadi perbedaan itu, di instansi ini ada yang 3 bulan, di instansi ini ada per 6 bulan, di instansi lain ada yang setahun sekali. Pasti fluktuatif tuh jadinya. Tapi kalau mau mengacu di Permenpa PP 30, peraturan PP 30 tentang penilaian kinerja itu memang dianjurkan semua instansi yang ada di seluruh Indonesia itu melakukan penilaian 3 bulanan, kemudian semester, kemudian tahunan. Bahkan dimulai dari bulanan juga ya, di bulanan harus ada laporan bulanan yang harus dievaluasi tiap bulan. Jadi tiap bulan melakukan ini umpan balik. Cuma kalau tidak mau repot, bagusnya sih paling rendah 3 bulanan ya, minimal memang diinstruksikan minimal per 3 bulan. Jadi seluruh Indonesia di situ, seluruh instansi pemerintahan itu memang disuruh melakukan evaluasi minimal per 3 bulan. Seyogyanya. Cuman karena kembali ke masalah teknis, mana tadi ya penjelasan saya udah kehapus ya. Nah ini cuma tadi kembali ke masalah teknisnya tadi ini, kembali ke sini bahwasanya ada rencana kinerja organisasi berkaitan dengan isu-isu yang ada, itu yang harus dievaluasi. Apakah tindakannya tadi ini terkait dengan terlaksananya penanganan penyakit tidak menular, itu harus dievaluasi secara ketat. Apakah langkah yang sudah diambil Pimpusnya itu dalam kurun 1 bulan itu bisa berhasil apa enggak? Karena ada risiko ini tadi yang harus kita hadapi. Risiko kunjungan penyakit jantung yang banyak, risiko penyakit ISPA yang banyak. Dan memang ini harus dievaluasi secara ketat. Dan minimal kalau melihat dari konsekuensi yang ada di sini, bahwa ini harus dievaluasi tiap bulan tuh. Nah itu kendalanya di situ itu. Kalau kita kepengen mengikuti minimal 3 bulan, maka ini resiko dalam 3 bulan ini kita 3 bulan baru bisa mengevaluasi lagi. Padahal ini harus dievaluasi secara ketat ini supaya apa? Kita bisa melakukan spekulasi terhadap jenis ketersediaan obat. Umpamanya obat jantung harus seberapa banyak nih, obat diare seberapa banyak, obat ISPA seberapa banyak, dan kasus-kasus yang lainnya. Jadi keterkaitannya nanti dengan ketersediaan obat dan alkes, seperti itu. Itu baru dalam gedung, belum nanti persoalan-persoalan di luar gedungnya seperti apa. Jadi sangat bervariatif memang. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang fungsional pelaksana umum mungkin nggak ada masalah ya, karena tidak berhadapan dengan pasien, tidak bergelut dengan masalah kesehatan. Tapi kalau yang bergelut dengan masalah kesehatan, maka ini adalah penilaian umpan balik ini sangat riskan memang. Bisa tiap bulan, bisa tiap 3 bulan, 6 bulan, atau semester. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Habis? Cukup ya? Saya tutup aja. Oke, kita udah Banyak Bang. Ada lagi? Banyak. Setiap closing gitu. Ya nggak apa-apa, lanjut. Ya. Apa yang mau ditanyakan? Sementara sudah dulu Bang. Oh, sudah dulu. Oke. Oke. Kalau ada yang kebingungan lagi bisa ditanya nanti di grup Telegram ya. Mudah-mudahan kalau ada, karena kegiatan juga saya padat ya di luar ya, tidak hanya fokus di Telegram juga. Saya kegiatan di luar juga. Jadi kalau saya lambat menjawab di Telegram, mohon maaf ya. Oke, mungkin untuk materinya hari ini kita sudahi dulu ya, cukup ya. Kita sudah berlangsung 1 jam 34 menit berdasarkan timer saya di sini. Mudah-mudahan materi saya yang hari ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman. Jadi ini salah satu referensi saja. Teman-teman silahkan cari referensi yang lain keterkaitan dengan seluruh pembahasan tadi yang ini ya.
Begitupun juga penggunaan SKP-nya ya. Teman-teman bisa pakai SKP saya, merujuk dari apa yang sudah saya bagikan, dan ini saya buat untuk memudahkan aja sebetulnya, lebih praktis ya. Lebih praktisnya aja karena ada aplikasi. Tidak bermasuk untuk apa-apa. Nah, kemudian selama pemberian materi ketika ada yang salah ucap atau salah kata, mohon dimaafkan ya, tidak bermaksud untuk merendahkan atau menyepelekan. Jadi semuanya itu hanya sekadar referensi aja, jadikan sebuah referensi atau materi masukan. Jadi jangan diterima apa namanya mutlak ya, bulat-bulat, jangan diterima bulat-bulat. Pelajari lagi kembali apa namanya, saya sarankan pelajari kembali yang ada di permempannya di sini ya. Oke, saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Akhirul kalam, nun wal kalami wa ma yastrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bang. Ya. Izin live Bang. Oke, siap. Ya.